Selamat malam pemirsa, berawal dari bendera pelangi simbol LGBT yang dikibarkan di Kedutaan Besar Inggris di Indonesia membuat heboh publik. Apakah kaum LGBT, lesbi, gay, bisex, transgender sudah berani untuk menunjukkan eksistensinya? Apakah memang mereka yang kategori bisa dikatakan kelainan secara orientasi seksual ini sudah mengancam kita semua dan patut dipidanakan? Nah, ini yang kemudian dipertanyakan, apakah kemudian hukum nasional kita ini mengatur mengenai hal ini perlu atau tidak? Ya, ini akan menjadi bahasan kami malam hari ini dan memantik reaksi publik ketika bendera pelangi merupakan simbol LGBT yang dikibarkan di Kedutaan Besar Inggris pada tanggal 17 Mei 2022. Ya, pemirsa, ini pertama kali diketahui yaitu dari postingan dari Kedutaan Besar Inggris melalui akun Instagram mereka, di mana kemudian memunculkan berbagai perdebatan, tapi kemudian hanya terpasang bendera ini di Kedutaan Besar Inggris selama kurang lebih 1 hingga 2 hari, karena memang ini diperingati dalam konteks Hari Anti LGBT. Nah, kita dengarkan terlebih dahulu bagaimanakah respon dari pengamat hukum internasional. Bahkan pengibaran bendera tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat provokatif dari Kedutaan Besar Inggris, karena pada saat sekarang pemerintah Indonesia sedang melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan LGBT melalui RUU KUHP. Dan yang ketiga, alasan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar Inggris bahwa ini dalam rangka mengetahui kearifan lokal, maka itu juga sesuatu yang absurd. Kenapa absurd? Karena Kedutaan Besar Inggris seharusnya tahu bahwa masyarakat di Indonesia adalah mayoritas masyarakat yang masih religius, sehingga hal-hal yang berkaitan LGBT kalau misalnya dilakukan secara terbuka itu tidak akan diterima oleh masyarakat. Itu tadi pernyataan dari pengamat hukum internasional yang juga merupakan Rektor Jenderal Ahmad Yani. Bahkan dari Kementerian Luar Negeri patut kami acungi jempol karena Kemlu dengan tegas mengatakan untuk seluruh kedutaan besar yang berada di tanah air, jangan sampai ini terulang lagi. Anda harus menghormati norma agama, kesusilaan, dan juga adat istiadat budaya ketimuran. Betul sekali, karena kemudian juga sudah memanggil Duta Besar Inggris untuk kemudian diajak berbincang, mengutarakan juga kekecewaan dari bangsa Indonesia terhadap hal ini, Andro ya. Ini ada pernyataan juga yang cukup kontroversial mengenai tema kami malam hari ini. Meskipun kesannya di awal itu sempat ada silang pendapat antara Kemenkumham bersama dengan Menko Polhukam. Ternyata di Twitternya sudah diklarifikasi, sudah jernih. Kita lihat ini pembahasan mengenai RUU KUHP pasal 421 ayat 1. Ya, ini sudah ditegaskan bahwa Mahfud MD, Menko Polhukam, menegaskan LGBT ini kalau bisa dilihat ini adalah tweetnya, kalau mungkin bisa saya bacakan, ada saja yang tak mengerti. Wamen benar, saya benar, di RKUHP memang tak ada kata LGBT, tapi ada ancaman bagi pidana kesusilaan dan hubungan seks sesama jenis dalam situasi dan cara tertentu. Jadi tidak ada perdebatan sebenarnya, Andro. Karena analogi secara bahasa, bahkan diksinya Pak Mahfud mengatakan, menganalogikan dengan maling motor, tidak tertulis di RKUHP, tapi yang ada itu ya ketika mengambil barang orang lain. Nah, gitu kan? Itu dia. Oke lah, kalau begitu kita akan bahas pemirsa mengenai hal ini. Apakah sebenarnya perlu dibahas, dimasukkan dalam RUU KUHP, perlu atau tidak dipidana? Nah, ini kita akan bahas langsung dengan sejumlah narasumber kami. Kita akan sapa terlebih dahulu, ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI Pusat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Assalamualaikum juga kami sampaikan selamat malam, selamat datang kepada Novel Bakmukmin, Wasekjen PA 212. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga mengucap selamat datang, Assalamualaikum, yang akan bisa Pak Gus Rofi'i Muklis, Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara. Assalamualaikum, Gus Rofi'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Setelah Lebaran belum ketemu soalnya Maria ya. Kemudian kami juga menghadirkan Koordinator Advokasi Nasional Asosiasi LBH Apik Indonesia, Ibu Ratna Batara Munti. Assalamualaikum. Selamat malam Ibu Ratna. Waalaikumsalam. Selamat malam kepada pemirsa dan semua kita di sini. Baik, karena tadi juga beririsan dengan regulasi, dengan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kami nanti juga akan melibatkan secara sambungan Zoom dengan Profesor Hakristuti Hakrisnowo yang nanti juga akan bergabung bersama kita ya.
Maria. Iya. Dan juga kami juga akan sapa tentunya ada Buhari Yusuf, politisi PKS. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang di studio dan para pemirsa semua. Baik. Iya. Kita langsung ke Bang Novel, Bang Mukmin. Kami ingin tahu secara jelas pandangan Anda. Apakah LGBT patut dipidanakan dari kacamata Anda? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat saat ini Indonesia boleh dikatakan sudah darurat LGBT. Karena sudah diekspos secara terang-terangan dengan jumlah yang sudah fantastis begitu luar biasa. Kita bisa melihat di tengah jalan ada seorang yang bergumul, bugil itu berdua, itu saking begitunya penyakit yang sudah melanda dan ini adalah suatu kejahatan. Nah, kita melihat Indonesia sudah darurat LGBT ini karena Indonesia sudah masuk peringkat kelima menurut data CIA itu tahun 2015. Mungkin sekarang sudah lebih daripada itu. Karena kita melihat ada deretan yang kelima Indonesia setelah Cina, India, kemudian Uni Eropa dan kemudian Amerika baru Indonesia. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak umat Islam yang paling terbesar di dunia, yang berdasarkan negara ketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 ayat 2. Begitu juga Indonesia ini merdeka, kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi sedemikian rupa, yaitu kejahatan-kejahatan yang merupakan daripada LGBT ini. Karena kita melihat undang-undang ini harus menjerat daripada LGBT karena sudah memang ada dasar landasan. Bang Novel, kejahatan dalam hari ini kejahatan macam apa? Jadi kejahatan ini kejahatan yang memang merugikan baik dari psikologi maupun dari penyakit yang memang akan membinasakan umat manusia di dunia ini. Kalau orientasi yang menyimpang tapi tidak merugikan orang lain dengan konteks seperti itu gimana Bang Novel? Jadi kalau orientasi menyimpang itu untuk dirinya sendiri tidak disalurkan kepada lawan jenisnya, mungkin ini masih ada dalam hukum Islam juga ada memang orang-orang yang berkelamin ganda ataupun mempunyai kelainan-kelainan asal jangan disalurkan. Akan tetapi harus dibina, dididik agar mereka ini untuk bisa jangan sampai menyimpang daripada bisa berhubungan dengan sesama jenis. Ini yang sangat berbahaya. Nah, kita melihat sudah ada landasan-landasan pasal undang-undang pasal 292 itu KUHP itu yang menjerat daripada homoseksual memang hanya ditujukan kepada anak di bawah umur. Nah, ini sudah ada landasan. Begitu juga pasal 284 tentang perzinahan karena yang kita melihat ini adalah perzinahan. Nah, dengan perzinahan ini nggak mungkin diikat dengan perkawinan. Karena perkawinan Undang-Undang nomor 1 1974 itu mengikat perkawinan antara beda jenis, pria dan wanita. Dan latar belakang perkawinan itu adalah untuk menggapai rumah tangga yang berketuhanan yang Maha Esa. Maka Indonesia ini diikat dengan seperti itu. Nah, ketika LGBT ini nongol begitu luar biasa, ini ada program yang sangat berbahaya. Program kejahatan internasional yang mendukung kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, kezaliman dibungkus dengan hak asasi manusia. Untuk apa? Menghantam ayat-ayat suci dengan mereka produk-produk yang produk-produk dangkal, produk-produk kotor, produk-produk sesat, yaitu atas nama hak asasi manusia yang ingin menghabiskan ayat-ayat konstitusi. Mereka mendewa-dewakan, menghabiskan ayat-ayat suci, mengedepankan ayat-ayat konstitusi. Kenapa? Karena ini pemahaman liberal. Hak asasi manusia kita akui. Konteks perzinahan ya artinya yang dipermasalahkan di sini. Ada konteks perzinahan juga pasal 24 pasal 284. Begitu juga sudah ada dasarnya Undang-Undang 292 tentang yaitu perbuatan yang dipidana kepada sesama jenis. Memang ketika itu korbannya anak di bawah umur. Akan tetapi bisa karena yang korban anak di bawah umur 15 tahun mungkin dengan sesama suka karena perzinahan 284 itu suka sama suka itu dijerat. Nah, begitu juga dengan apalagi ini karena banyak yang dikorbankan keluarga, lingkungan, pasti orang yang menderita LGBT ini sangat disingkirkan dari keluarga karena ini suatu aib, suatu penyakit yang memang harus dididik, yang memang harus diarahkan untuk jangan sampai karena Indonesia ini sudah hampir 7 juta. Bahkan kalau boleh dikatakan dari 100 penduduk Indonesia ada 3 yang LGBT. Data dari mana itu Bang Novel? Data dari CIA. Tahun 2015 juga data Kemenkes. Karena Kemenkes juga menyatakan ada
unsur pria ini sampai hampir 2 juta itu per 2012. Artinya 10 tahun belakangan ini sudah sangat meningkat yang Itu begitu luar perspektif biasa. Anda ya, bagaimana? Gus Rofi setuju dengan ini? Sepakatkah Anda? Jadi di ruangan kita pada malam hari ini semua sepakat ya bahwa kita menolak LGBT. Karena agama memang melarang itu. Cuman ketika RUU KUHP ketika diterapkan kepada LGBT ini kan harus detail ya, harus detail yang mana yang memang itu disanksi. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, satu contoh kemarin aja ada seorang laki-laki waktu itu bersama artis ya, walaupun tidak ada RUU KUHP, tetapi ketika korban itu melaporkan tetap dipidana gitu loh. Jadi tidak melihat gender gitu loh. Yang namanya perzinahan itu tidak melihat gender gitu loh. Jadi makanya tadi saya jawab tidak diperlukan RUU KUHP. Karena siapapun yang melakukan pelanggaran seksual, siapapun yang melakukan kekerasan seksual, baik itu laki, baik itu perempuan, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, maka ya sama hukumnya, di mata hukum itu sama gitu loh. Ini konteksnya kekerasan. Tidak Iya, perlu ada kemudian tindakan hukum. konteksnya kekerasan. Nah kalau menyangkut misalnya yang namanya G ya, tadi saya diskusi sebentar dengan seorang ibu, memang masalahnya ini macam-macam Mbak. Ada karena itu memang bawaan ya. Sehingga makanya yang dipidana ini apanya gitu loh. Ketika dia melakukan di suatu tempat yang privat, yang tidak mengganggu kepentingan publik, terus kemudian dilakukan suka sama suka, kita tidak tahu. Karena di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam pun perzinahan kan saksinya itu kan harus lebih dari sekian misalnya seperti itu. Jadi biar mereka menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Nah tugas supaya yang katanya yang ditakutkan oleh Habib Novel Bamukmin bahwa ini akan banyak peningkatan. Maka dari itu dengan adanya Yai Khalil Nafis, dengan adanya penceramah, pendakwah, tokoh agama, ini tidak boleh menyerah, tidak boleh berhenti di tengah jalan untuk terus berdakwah, terus mengajak bagaimana caranya hal-hal yang sepertinya LGBT ini berkurang gitu loh. Gus Rofi, supaya pemirsa tidak salah mencerna, apakah artinya Anda mengesankan bahwa ya sudah dibiarkan saja LGBT ini mereka beranak pinak selama tidak mengusik di kehidupan sosial. Jadi mereka tetap eksis, tapi tidak mengganggu kita bersama. Jadi gini, kita ini untuk membentengi hal itu kan yang paling penting di keluarga kita ya. Di keluarga kita atau di saudara kita ini kan dari ilmu agamanya. Kalau ilmu agamanya itu misalnya mumpuni keimanannya, terus pergaulannya juga berkumpul kata orang Jawa wong kang soleh kumpulono, maka itu tidak akan terjadi. Memang ini PR kita dan kita sepakat bahwa LGBT ini bagaimana caranya agar terus supaya itu ditekan. Tapi kasus yang kami tayangkan Gus Rofi, ada juga orang yang oknum seperti itu yang berbalut mereka agamis religius ternyata pelaku LGBT. Saya kira tidak hanya LGBT ya, banyak berita kemarin kejadian di Garut. Ini di luar dugaan kita, ternyata bagaimana coba? Berapa itu santri yang dicabuli terus kemudian sampai punya anak. Jadi PR kita sebenarnya tidak LGBT kalau berbicara masalah perzinahan. Kalau kita berbicara masalah seksual. Jadi luas gitu loh. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu makanya tidak hanya menjerat LGBT-nya, tapi siapapun pelakunya, mau laki mau perempuan, kalau dia melanggar hukum, melakukan kekerasan dan ada korbannya, maka itu bisa ditindak gitu. Ya, jadi apa yang disampaikan Gus Rafi ini boleh dikatakan konteksnya nggak nyambung. Karena kenapa? Ini ada LGBT yang terekspos, yang dipromosikan, ini adalah suatu provokasi dan ini yang namanya kemungkaran, maksiat yang terang-terangan.
Karena Indonesia ini sudah mengekspos dengan kontes-kontes waria, begitu juga dengan penayangan-penayangan atau iklan-iklan yang ada untuk menjusku LGBT. Ini yang harus diperangin. Manusia pasti berbuat maksiat, bohong kalau ada manusia nggak berbuat maksiat. Ketika manusia berbuat maksiat, apapun yang dilakukan, ya tutupin maksiat. Haram kita untuk membongkar atau mengintip-ngintip orang sedang berbuat maksiat. Akan tetapi yang menjadi PR kita ini adalah LGBT yang dieksploitasi. Nah, respon Anda, Gus? Nah, tapi kan begini Mas Novel, nah itulah tadi, karena Indonesia ini kan ratifikasi HAM itu kan nggak bisa lepas. Kalau kita masuk itu, maka kita harus merubah HAM tadi itu gitu loh. Kembali kepada hukum Islam misalnya seperti yang ini diingin. Konteksnya artinya adalah begini, bukan yang kemudian kita berbicara konteksnya ruang privasi personal satu pasangan begitu. Tapi artinya ini adalah kemudian mengajak, ada syiar. Mungkin bisa kita sebutkan dari beberapa kasus misalnya pesta seks begitu. Nah, itu bagaimana? Ya kalau berbicara pesta seks, makanya kalau itu LGBT dilaksanakan di ruang privat, yang mana kita tidak tahu, ya urusan dia sama Tuhan gitu. Gus, ini di ruang publik, ini ruang publik bukan privat. Privat semuanya kita nggak tahu urusan apapun mereka. Ini yang kita jadi permasalahan sudah terekspos dan sudah dipromosikan gencar. Bahkan ada dananya dari UNDP. Gitu sebegitu besar. Artinya memang ini adalah target. Target mungkin ada kejahatan internasional ingin menghancurkan, apalagi di Indonesia ini ingin menumpulkan arti ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Karena sudah berupaya Indonesia ini untuk ditumpulkan ketuhanan Yang Maha Esa melalui daripada RUU HIP kemarin juga sudah itu ingin mengganti Pancasila, membuang unsur ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sungguh sangat darurat. Karena kenapa? Pancasila yang sudah diserang, ketuhanan Yang Maha Esa sudah diserang. Ini sangat berbahaya. Kegiatan publiknya apa ya? Kenapa? Yang dilakukan oleh kita melihat ada ya? itu kita sudah gerebek anak-anak kita itu gerebek kegiatan-kegiatan homoseksual yang ada di Kalibata City Mall, apartemen. Itu artinya ada mereka ini berkelompok di suatu tempat tapi itu kan karena digerebek ya, bukan di depan umum kan. Artinya kalau di depan ini udah kalau di depan umum dari satu orang. Enggak gini loh. Kemungkaran itu maksiat yang terang-terangan sudah lebih dari satu jadi orang. harus clear. Ini di depan publik atau di ruang privat karena tadi dicampur aduk. Nggak bisa, ini lebih dari satu orang. Itu dengan lebih daripada satu orang. Kalau di dia depan umum mempertonton kita sudah punya melakukan hukum. maksiat itu Siapapun yang ini ada rumusnya. Kita dengarkan dulu, Bang. Di muka umum atau di muka orang yang tidak menghendaki, itu nggak peduli mau dia tuh orientasi seksualnya homoseksual atau heteroseksual, dia akan dikenai tindak pidana. Mbak Ratna, menarik soal jerat hukum. Sama dengan pencabulan. Kalau ruangnya private maupun publik, bagaimana jerat hukumnya? Sesaat lagi akan kita bahas setelah jeda berikut yang jadi kita jadi nggak boleh catatan diskriminasi, demokrasi. semua harus sama di muka hukum. Baik, Mbak Ratna. Sesaat lagi akan kita bahas. Ditahan sejenak, Bang Novel. Budaya saja harus tuh. Baik, kita iklan terlebih dahulu Bapak Ibu. Pengibaran bendera tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang sangat provokatif dari Kedutaan Besar Inggris karena pemerintah Indonesia sedang melakukan kriminalisasi terhadap kegiatan LGBT melalui RUU KUHP. Kami langsung ke Asosiasi LBH Apik tadi Ibu Ratna. Kalau ranahnya memang komunitas ini bersifat private, tidak mengganggu orang lain, apakah juga patut dijerat pidana? Ya, saya kira kita harus sepakat dulu bahwa negara kita negara hukum, ya kita punya konstitusi, aturan perundang-undang yang memayungi semua. Dalam konstitusi kita jelas ya semua orang berkedudukan sama di muka hukum. Jadi kita nggak bisa semena-mena melakukan menganggap seseorang buat kejahatan padahal memang dia tidak melakukan kejahatan gitu ya. Jadi harus dipisahkan bahwa orang itu ya punya hak asasi yang sama ya dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Bahwa yang kita atur adalah perilaku. Dan perilaku apa yang itu jahat, nah itu diatur oleh aturan perundang-undangan ada ya, yaitu dalam hal ini kita berbicara dalam konteks hukum pidana RUU KUHP, nah sehingga kita memang harus melihat mana yang dianggap suatu perbuatan kejahatan yang kita atur. Nah ketika memang sekarang ya hukum yang eksis memang tidak mengatur perbuatan itu sebagai jahat, ya kita tidak bisa menganggap itu secara sebagai gamblang, jahat. Misalnya kami sebutkan kumpul kebo sesama jenis. Iya, kita nggak bisa bilang LGBT itu adalah kejahatan, tapi yang kita lihat perilakunya, apakah itu jahat dan itu sama, apakah LGBT, non-LGBT, selama itu dia melakukan kejahatan itu harus dihukum, kan gitu. Konteks perilaku yang semacam apa Mbak? Mungkin bisa didetailkan. Perbuatan cabul. Okay. Perbuatan cabul, melanggar kesusilaan di muka umum gitu ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan
seperti tadi ya kita tayangkan ya kekerasan seksual, itu sama, kita nggak boleh bilang hanya untuk LGBT, ya semua yang nggak Kumpul LGBT kebo misalnya juga. kalau kita sebut. Ya, Kumpul kebo sesama jenis misalnya. ya saya kira kumpul kebo nggak ada aturannya sekarang ya, bahwa nanti kalau misalnya memang akan diatur ya itu berikutnya. Kita kan bicara Apakah yang perlu sistem. diatur? Nah, saya kira negara juga punya keterbatasan ya. Jadi sesuatu yang sifatnya publik itu adalah sesuatu yang memang kejahatan di dalamnya. Misalnya kita tidak boleh negara itu mengintervensi ya kehidupan privat kecuali di situ ada kejahatan. Contohnya KDRT. Kita nggak bisa negara itu tiba-tiba mengurus aturan percekcokan konflik antara suami istri kan gitu ya. Kecuali di situ ada kejahatan yaitu KDRT. Di Baik, situlah ini negara sepertinya masuk. Pak Kiai ingin komentar, tapi kami ajak pemirsa terlebih dahulu untuk Iya, bergabung oke. bersama Tahan dengan dulu, Pak Kiai. tim Iya, RUKUHP. Iya. Profesor Hakristuti Hakrisnowo, kami ingin tahu Prof. Hakristuti pandangannya seperti apa? Apakah memang betul dalam RKUHP pasal 421 ayat 1 itu sudah menggambarkan? Itu sudah termasuk LGBT meskipun diksinya itu sesama jenis yang dipidana. Seperti apa, Prof? Baik, terima kasih Mas Andro dan Mbak Aya. Jadi ini memang harusnya kalau komentar itu pada baca dulu kali ya supaya tidak menimbulkan kekisruhan. Nah ini yang dilakukan oleh tim RUKUHP dan yang sudah disepakati juga oleh DPR pada tahun 2019 adalah pengaturan yang ada di bawah bab 15 tentang tindak pidana kesusilaan. Jadi tindak pidana kesusilaan itu berarti dia melanggar norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah itu sebabnya perkosaan itu dicabut Pak dari tindak pidana kesusilaan karena dia bukan sekedar melanggar hak-hak masyarakat, norma-norma, akan tetapi berkaitan dengan integritas seorang korban yang ini lebih berat lagi dibandingkan dengan tindak pidana kesusilaan. Nah, di dalam bagian kelima itu memang secara khusus diatur tentang perbuatan cabul supaya tidak ada pemahaman yang keliru. Perkenan saya membacakan yang sekarang jadi pasal 418 bukan pasal 421 lagi, yaitu ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya. Jadi tadi sepakat dengan Kiai Rofi'i ya yang menyampaikan bahwa gender apapun itu akan tetap mendapatkan sanksi pidana yang sama. Ya, apa perbuatan cabul itu? Yang pertama di depan umum. Nah, di depan umum ini pidananya adalah penjara 1 tahun 6 bulan atau denda kategori 3. Karena di dalam RUKUHP tidak ada lagi angka-angka yang ada di setiap pasal, akan tetapi ada satu pasal khusus yang bicara tentang 8 kategori denda yang dicantumkan. Jadi pertama di depan umum yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratna. Ya, jadi di depan umum itu adalah kehadiran orang yang tidak ada di situ, yang ada di situ tanpa keinginannya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu pidananya adalah 9 tahun. Jadi sama dengan pasal yang tadi disebutkan yaitu pasal 289 yang berkaitan dengan memaksa seorang melakukan perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yang ketiga, kalau perbuatan tersebut dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pidananya juga 9 bulan. Ya, karena pornografi adalah satu perbuatan yang juga tidak kita inginkan. 9 tahun 9 bulan. Termasuk juga di sini orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya. Nah, itu pidana juga 9 tahun. Jadi di sini yang dipidana memang tidak ada bahwa LGBT dipidana, akan tetapi setiap orang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda ataupun sama jenis kelaminnya. Artinya kami menerapkan standar yang sama bagi orang yang melakukan perbuatan cabul, baik itu terhadap gender atau jenis kelamin yang sama ataupun jenis kelamin yang berbeda. Prof. Tuti. Dan ini adalah merupakan suatu hasil dari pembahasan yang panjang dan perdebatan yang panjang juga baik di tim pemerintah maupun dengan DPR. Ya, dan ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari semua
fraksi-fraksi di DPR pada tahun 2019. Iya, Prof. Tuti, artinya Itu kira-kira. betul diatur jelas ya jika memang itu merujuk kepada tindakan kriminalitas baik bagi pelaku LGBT maupun juga non-LGBT, berlawanan jenis. Tapi bagaimana kalau kemudian ini merujuk pada turut mengkampanyekan LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender? Oh, kami tidak bicara itu. Ya, seperti juga kami tidak pernah membicarakan orang yang mengkampanyekan perzinahan, orang yang mengkampanyekan bermacam-macam kegiatan korupsi atau tindakan lain, itu tidak masuk di sini. Memang itu bukan termasuk kita tidak mengkategorikannya ke dalam tindak pidana kesusilaan. Baik, kita ke Pak Bukhori, politisi PKS, sebelum nanti ke Pak Kiai Holil. Pak Bukhori, singkat saja. Bentar, Pak Kiai Holil, ada yang ditanyakan? Mau bertanya langsung? Silakan. Iya, Boleh, Pak Prof. Kiai. Saya baca juga di draftnya yang awalnya 421 sekarang menjadi 418 rencana KUHP itu berkenaan dengan pencabulan belum masuk pada yang melakukan suka sama suka. Oleh karena itu ada usulan poin H-nya itu ketika dilakukan dua belah pihak sesama jenis suka sama suka itu tetap dikenakan. Jadi bukan karena pencabulan, kan itu hanya ada 3 kategori. Karena kekerasan, ya lalu pornografi adalah penyiaran dan juga adalah pencabulan bagi yang di bawah umur. Apakah ini kalau dari kami adalah perlu dimasukkan karena memang tidak karena kekerasan, tapi memang pekerjaan hubungan sesama jenis itu ya? nanti akan saya jelaskan dalam aspek hukum Islam karena sumber hukum kita itu kan dari 3, hukum Islam, hukum adat, dan juga hukum barat. Maka ketika menggunakan liwat bahasa kita dalam bahasa Arab itu diantaranya bukan hanya karena tadi aspek 3, ada aspek keempat adalah melakukannya meskipun rela sama rela. Monggo Prof. Silakan Prof. Tuti. Ya, ini yang ini sudah dibicarakan juga Pak, dan pada tahun 2019 itu fraksi PKS juga sudah sepakat. Ini tidak ada yang diubah dari tahun 2019 khusus tentang perbuatan cabul. Jadi memang semua mengatakan bahwa hal yang perlu dikriminalisasi adalah apabila perbuatan cabul itu dilakukan di depan umum, yang pertama, yang kedua ada kekerasan, yang ketiga dipublikasikan sebagai konten pornografi. Ya, jadi kalau tadi mengkampanyekan itu diwujudkan melalui ya berbagai konten yang ada di media sosial, maka itu kita dan sebagai pornografi, maka itu bisa kena ke dalam pasal 418 ayat 1 huruf C. Itu bisa kalau itu kampanye semacam itu melalui video-video. Ya, tadi Prof. Tuti sempat menyinggung bahwa PKS juga sempat sepakat mengenai hal ini, artinya Pak Bukhori Yusuf harus berbicara. Kita ingin dengar juga pendapatnya bagaimana. Tapi kita tahan dulu ya Pak Bukhori ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Baik, Bapak-Bapak ditahan sejenak, kita berikan kesempatan kepada politisi Partai Keadilan Sejahtera. Assalamualaikum Bang Novel, Ibu Ratna, ditahan sejenak perdebatan di Kita berikan kesempatan untuk Pak Bukhori Pak dulu Bukhori, menyampaikan silakan responnya. Pak Bukhori, apakah di RKUHP pasal 421 ayat 1 menurut Anda sudah cukup detail mengatur mengenai LGBT? Tadi penyebutan Prof. Tuti adalah sesama jenis selama ada pencabulan, kekerasan di sana. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para narasumber, khususnya Bu Harkristuti, ini counterpart kami sejak tahun 2009 ini sampai sekarang. Rupanya beliau sudah pensiun. Bapak-bapak dan para asatid serta juga yang ada di narasumber di studio, juga Mas Andro dan Pak Aya, dari sejak awal sebenarnya fraksi PKS itu concern ya untuk memberikan pengertian tentang makna perzinahan di dalam KUHP di pasal 284 itu kan memang tidak cukup ya. Tidak cukup bahwa kemudian pengertian tentang perzinahan itu hanya dikenakan kepada orang yang telah berkeluarga. Makanya masih ada kekosongan hukum, yaitu terkait bagaimana tadi sampaikan Pak Kiai, orang yang suka sama suka. Nah, draft yang ada di RUKUHP ini saya kira memang belum menjadi draft yang ideal dalam perspektif kami. Tetapi itu memang merupakan capaian yang maksimal pada saat itu. Di tahun 2019 ini terjadi satu tarik-menarik yang sangat luar biasa.
Dan bahkan kemudian dengan masuknya beberapa pasal tadi itu khususnya menjerat pencabulan sesama jenis dan seterusnya, ini juga meskipun tidak merinci terhadap menjangkau terhadap tindakan sodomi atau tindakan asusila atau tindakan LGBT dalam konteks perbuatan perzinaannya itu secara keseluruhan, secara rinci, tetapi paling tidak adalah sebagian masuk di dalamnya. Jika kalau kita ingin ideal, memang semestinya bahwa ada pengaturan yang lebih rinci, lebih komprehensif. Sehingga ketika kami membahas tentang rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, fraksi PKS juga menolaknya bukan karena konten secara keseluruhan, tetapi bangunan yang dilakukan itu adalah sangat parsialistik gitu. Basis berpikirnya masih adalah sexual consent. Jadi ketika undang-undang TPKS itu adalah untuk melindungi korban, yang dilindungi hanya korban karena kekerasan. Jadi korban seks karena kekerasan. Itu kemudian diatur, kemudian diberikan satu rincian yang begitu detail di dalam undang-undang TPKS. Tetapi kemudian pertanyaan kedua, bagaimana korban seks karena suka sama suka? Atau korban seks karena akibat penyimpangan? Ini kedua-duanya menimbulkan korban. Pak Itu Buhori, kemudian mohon maaf, kami potong. tidak diatur. Pak Karena Buhori. itu kami mengusulkan supaya RKUHP ini, karena tahun 2019 ini sudah mencapai titik kesepakatan dan menjadi carry over untuk tahun 2019 sampai 2024, harusnya sebagaimana dijanjikan Pak Wakil Menteri ketika membahas RUU itu, kurang lebih bulan Juni ini harus kemudian diselesaikan. Nah, kami menunggu supaya RUU ini segera diselesaikan. Dalam hal nanti ada kekurangan ke depan, itu nanti kita akan sempurnakan. Pak Buhori, walaupun tidak mudah, kita mohon tahu maaf, persis. kami sanggah Ya. Pak Buhori. Konkretnya saja, keinginan dari PKS ini seperti apa bentuk konkretnya? Kalau itu suka sama suka, tapi mereka tidak beranggapan bahwa mereka adalah korban. Karena di dalam pasal tentang perzinahan itu kan sebenarnya hanya mengenakan suka sama suka tapi yang terlibat dalam keluarga. Artinya orang yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga atau berkeluarga dengan berkeluarga. Itu yang kemudian didefinisikan di dalam KUHP disebut perzinahan. Padahal fakta sosialnya tidak demikian. Fakta sosialnya itu adalah perzinahan itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan, itu perzinahan. Dan hukum sosial kita atau hukum yang hidup kita, hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita, ya seperti itu. Sebagaimana misalnya bahwa tindakan atau orientasi seks itu merupakan dianggap penyimpangan. Meskipun kemudian di dalam rumusan-rumusan pidana, tentu tidak sejak berorientasi langsung kemudian dikenakan pidana. Ada ruang tersendiri karena harus memenuhi syarat bentuk kejahatannya apa, ada kemauan kerasnya seperti apa, atau keinginannya atau niat kuatnya seperti apa. Nah, kalau kemudian itu tidak dirumuskan secara detail, nanti kan menjadi ruangnya terlalu luas gitu. Nah, kembali lagi saya tegaskan bahwa PKS menghendaki kalau kemudian kita ingin membahas secara lebih baik, maka pertama pasal perzinahan yang kemudian disempurnakan di dalam bab tentang masalah pidana kesusiaan itu, ya makna 284 itu diperluas sehingga tidak hanya menyangkut hubungan di luar kawin karena bagi yang sudah nikah, tetapi termasuk juga yang tidak menikah. Pak Buhori, artinya dalam konteks RUU KUHP pasal 418 ayat 1 ini sudah cukup detail, sudah cukup jelas, hanya menyangkut soal kekerasan saja, bukan kemudian merumus kepada suka sama suka. Sebenarnya kalau kita mau idealnya masih tidak cukup, tetapi saya katakan itu adalah hasil akhir dari kompromis gitu. Dari kompromi dari berbagai macam pihak. PKS tidak puas terus terang, tetapi kemudian ketidakpuasan tidak berarti bahwa itu adalah terpuruk gitu. Jadi ini kalau dalam kaidahnya pakai ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Pak Buhori. Kalau kami bicara institusi dan teman-teman di PKS mungkin sudah paham juga bahwa kalau kita mau mengatur di dalam hukum kita, kan hukum Islam bagian dari sumber hukum nasional kita, dan tidak pada soal yang berkenaan
pada suami istri kemudian melakukan hubungan dengan luar baru dirugikan pasangannya. Tapi ada filosofi ketuhanan yang Maha Esa, lalu juga moralitas kemanusiaan yang ada pada Pancasila kita. Bukankah itu menjadi acuan untuk kita mengatakan itu dipidana? Karena kerugiannya juga sama sebenarnya, bukan hanya personal, tapi kerugian adalah negara. Kalau kita ngikuti pada prinsip hukum pidana itu kan bagaimana mengatur atau melarang sesuatu yang menimbulkan kerusakan, lalu kita memberikan sanksi agar mereka itu tidak melakukan kembali atau orang menjadi takut. Dalam prinsip kita namanya al-mawani wa zawajir. Ini saya pikir menjadi tanggung jawab kalau kita punya paham keagamaan, kemudian pembahasan yang sifatnya itulah capaian terakhir, saya pikir tidak bisa diterima itu. Karena sangat-sangat bertentangan dengan dasar-dasar keagamaan kita. Saya sangat setuju dengan Pak Kiai Khalil. Cuman maksud kami adalah bahwa fakta di dalam RUU KUHP hari ini itu merupakan hasil kompromis tahun 2019. Dalam hal kita ingin membuka kembali, saya kira sangat senang sekali. Nah, logika yang kami bangun adalah bahwa pertama, segala bentuk yang menyimpang moral itu merupakan suatu tidak kejahatan. Nah, tetapi kemudian kita tahu bahwa kenapa demikian? Karena Undang-Undang Dasar kita itu menyebutkan bahwa negara berdasar kepada ketuhanan besar. Yang kedua, jika kemudian orang per orang mau menindak atau melakukan sesuatu dengan kebebasan atas dasar asasi, harus dilihat juga di pasal 28C huruf B, jelas sana. Dalam melaksanakan hak asasi tidak boleh bertentangan asasi manusia yang lain, maupun kemudian harus sesuai dengan nilai-nilai moralitas, nilai-nilai agama dan seterusnya. Sehingga nilai agama itu harus menjadi dijunjung tinggi. Nah yang ketiga, bahwa kalau kemudian ketika kita mengatakan di pasal 28B Undang-Undang Dasar itu jelas setiap orang memiliki kewenangan untuk memiliki hak untuk memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu sudah diterjemahkan secara rinci di dalam Undang-Undang 174. Pak Buhari. Di Undang-Undang 174 itu jelas bahwa perkawinan itu hanya terjadi antara laki dan perempuan, Pak lahir Buhari. batin, begitu. Iya. Halo ya, berbicara suka sama suka ya. Sebenarnya itu juga sudah diatur. Artinya begini, misalnya ada orang sudah berumah tangga, lalu kemudian dia selingkuh, suka sama suka. Apa itu yang dimaksud Yai Khalil Nafis sehingga langsung dihukum? Tidak, kalau itu kan sudah merugikan kepada yang lain. Jadi sama-sama tidak punya pasangan, kemudian dia suka sama suka, itu kan tidak dikatakan zina dalam KUHP, tapi dalam hukum Islam itu zina. Demikian juga liwat. Kalau saya boleh melakukan penjelasan sedikit, di dalam Islam sebagai hukum asalnya, kalau prinsip saya, hukum asalnya di dalam akomodir ini ke dalam KUHP, bahwa liwat itu kalau menurut para sahabat itu lebih tinggi. Ya, homoseksual itu lebih tinggi hukumannya daripada orang yang berzina. Wa amtarna alaihim matara, sampai dibolak-balikkan itu, bahkan disuruh dibunuh. Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulil fa'il wal maf'ul bih. Itu penjelasan, artinya orang-orang yang berzina dan orang yang liwat melakukan LGBT itu lebih parah orang LGBT. Maka ketika diakomodir menjadi hukum nasional, itu kan di situ pola memberikan hukum. Maka kami ingin mengkategorikan tadi kerugian antara orang yang melakukan dua belah pihak karena dia berpasangan itu tidak kalah merugikannya orang yang tidak berpasangan. Kenapa? Karena ada pelanggaran asusila, ada pelanggaran norma agama, ada pelanggaran norma masyarakat. Yang itu kebebasan kita menjadi kebebasan yang terukur dan di dalam koridor ada ketuhanan yang Maha Esa. Saya kira itu kan salah satu tafsir ya. Saya kira sekarang ini juga banyak fikih-fikih ya yang juga dilihat kembali, ditafsir ulang kembali. Mungkin tafsir yang lalu itu juga nggak kontekstual dengan zaman sekarang. Yang kita tahu kita peradabannya sudah lebih baik. Kita menghargai hak-hak setiap orang untuk hidup ya, untuk dia bekerja, untuk dia menikmati pembangunan ya sama dengan orang lain. Nah, ketika mereka melakukan kejahatan juga sama, juga harus dihukum seperti orang lain. Jadi nggak bisa
kita karena keberadaan dia sebagai yang berbeda dengan kita, lalu dia tiba-tiba dihukum padahal dia nggak melakukan apa-apa, kan gitu. Kita bukan dalam suatu situasi zaman yang dimana kalau orientasi saya tidak memberikan hukum. Saya ingin tahu, saya ingin mengklarifikasi, itu ada salah satu tafsir dan kita harus melihat kembali tafsir-tafsir itu apakah juga konteks dengan situasi sekarang di mana kita menghargai. Kalau kita berbicara mengenai konteks tema setiap orang, kita itu hidup di negara Indonesia dan setiap orang di negara Indonesia ini dilindungi oleh hukum. Jadi nggak bisa kita semena-mena membunuh orang, nggak bisa. Dan nggak bisa keberadaan hukum kita akan susun. Tapi juga nggak bisa membuat hukum yang seperti itu. Itu nggak bisa. Aja LGBT ada dasar pintu gerbang untuk orang masuk bisa ke situ. bikin Ada rumusan pasal hukum 284 pidana gerbang masuk ketika ke situ. memang Tadinya dia nggak ada pasal lakukan 284. perbuatan satu persatu, Bapak Ibu. satu persatu. Ditahan sejenak. Ini nampaknya miss. Yang saya ingin tekankan, Bang Novel. kita nggak bisa Bang Novel, ditahan dulu, Bang Novel. menyatakan orang itu harus diginikan, padahal dia nggak melakukan kejahatan, padahal dia nggak melakukan perbuatan pidana. Dan itu harus atas dasar hukum pidana yang Pertimbangan mengaturnya. implikasinya Ibu Ratna, orang tua, keluarga mungkin? Nah, itu adalah persoalan literasi ya. Atau mungkin ada fakta di lapangan, Bu. Saya kira yang harus kita Izin, Mas tingkatkan Andro. adalah pemahaman kita tentang seksualitas, tentang persoalan orientasi seksual. Ini kan banyak Siap, yang Pak belum Boy. paham Ditahan sejenak, Pak. tentang seksualitas manusia, bahwa orang itu diciptakan beragam soal orientasi seksual, beragam seksualitasnya, dan apakah Anda sudah tahu bagaimana kehidupan mereka, kehidupan misalnya saya adalah lembaga yang menangani kasus, saya mendampingi teman-teman yang mereka memang juga tidak mau tiba-tiba menjadi LGBT, mereka kan dari lahir Boleh saya memang jawab? Biar berbeda. ganteng dijawab saya, jadi boleh nggak saya jawab? Bahkan saya juga belajar ya, di Islam itu ada yang namanya istilahnya al-hunsa, mereka memang mempunyai dua alat kelamin ya, dan mereka ada di antara Boleh, kita, dan tadi kan mereka saya yang punya bicara. orientasi Boleh seksual saya? berbeda, lalu tiba-tiba kamu nggak bisa, kamu harus dihukum, kan nggak bisa begitu. Boleh, Mbak Ratna kan boleh sudah saya tangkap, jawab? kan sudah Ya, tangkap. Hafiz dulu, ya, Kita Hafiz. sudah tangkap Mbak Ratna, kita tahan dulu. Jawab Jangan saya. kamu Kiai. menzalimi Bang orang Novel, yang kamu gantian. benci, Bang Novel, karena gantian kebencian Novel. kamu menzalimi Baik. orang lain itu nggak Ibu bisa. Ratna, Terima kasih, Saya Mbak sudah Ratna. jawab, Terima kasih. tadi jawab Pak Kiai saya, Holil. jadi saya akan jawab lagi. Pak Kiai Holil, silakan. Pertama bukan mendolimi, kita sedang berdiskusi bikin aturan. Kemudian saya mengatakan, boleh saya selesaikan? Kita berikan Boleh saya kesempatan selesaikan? Pak Kiai. Boleh. Terima kasih, Kalau Mbak saya Ratna. sudah selesai, silakan Ibu lanjutkan, oke? Ya, tapi kita Oke. hati-hati membuat. Saya sudah sangat hati-hati kok Pidana. gimana? Iya. Anda ngerti nggak gitu loh? Saya sudah sangat hati-hati, dengerin dulu baru jawab. Hukum orang yang nggak melakukan Baik, apa-apa. Ibu Ratna ditahan. Dengerin Bang dulu Novel. lah, dengerin lah. Pak Kiai Holil, kami Saya persilakan. ingin menyampaikan. Iya. Baik. Kita berikan Dasarnya waktu dari Pak Kiai Holil Al-Quran. Nafis. Untuk Bang Novel, Bang kita Novel. tahan dulu, mohon Ana maaf. dulu. Yai Nafis dulu, Ana saya ngerti dengerin. Yai Nafis Saya ngerti menjelaskan sumbernya dari Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan itu tafsirnya dari Ibnu Katsir. Kemudian fatwa ulama. Clear kan? Ini update? Bukan sudah usang? Betul. Saya doktor di bidang fikih. Apakah saya tidak update? Juga banyak penafsiran. Oke, banyak nafsir yang tafsir yang mana? Oh, ini Kasih penafsiran. saya ini sudah kontekstual. Kita Anda habiskan tahu dari dulu. mana saya kontekstual? Bang Mbak Novel, Ratna, mohon Ibu maaf, Ratna. kita tahu tahan nggak? dulu, nanti kita Kita berikan selesaikan kesempatan. dulu penjelasan Pak Kiai Holil. Tafsir apa? Bang Novel. Yang Anda pahamin Bang agama Islam Novel, yang mana? sabar sejenak. Bang Begini. Novel, Sebentar, saya Mbak teruskan. Ratna, kita Kemudian, sepakat. kemudian saya Dakwah sampaikan. rahmatan lil alamin, bukan Mohon Islam yang maaf, kita menzalimi. berikan Bapak, Ibu, kesempatan untuk Pak kita Kiai. Saya secara lanjutkan. bergantian. Pak Kiai, Saya silakan. tidak ingin mendolimi. Kemudian itu sumbernya Gus, ini sumbernya Iya. dari Al-Quran ini Gus. Kemudian saya menyampaikan ini pendapat Ibnu Katsir bahwa itu faktulu dalam hadis itu dimaknai di situ dibunuh bahkan. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa liwat itu LGBT itu hukumnya ulama dan sahabat mengatakan lebih parah dari zina. Oleh karena itu kami mengakomodir di dalamnya KUHP mengapa kita setuju untuk dipidana. Bukan orang yang nggak mengerjakan. Kalau orientasi nggak ada dalam fikih itu fi'lul mukallaf. Bukan pikirannya, pekerjaannya, maka pekerjaannya itu yang dipidana. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, kalau itu mengakomodir dari Islam, Islam itu ketika mengatakan ini dosa dan ini diberikan sebuah hukuman, itu tidak ada urusan dengan orang punya pasangan, tidak punya pasangan. Orang yang melakukan hubungan laki perempuan sebagaimana suami tanpa pernikahan, itu zina. Begitu juga liwat. Laki-laki dengan laki-laki yang di luar itu ya karena nggak ada pernikahan, karena di dalam pernikahannya laki dan perempuan itu adalah bagian dari fahisyah. Disitulah yang saya usulkan tadi kepada Profesor, Prof ini bisa dimasukkan tidak? Saya baca lebih dari 10 jurnal soal ini ya dari hukum yang dibandingkan ini. Makanya memang perdebatannya panjang, maka saya mendesak karena ada wakil kita seperti PKS dalam ini kalau PKS mengatakan legal dengan orang yang suka sama suka dan tidak punya pasangan, ya sudah melepaskan hukum Allah.
Sementara Allah itu mengharamkan. Yang penting inama antal balak, itu yang saya sampaikan. Betul, Dan ya. itu tidak ada kezoliman, dan di situ dibahas oleh kita dan kita putuskan. Dan malam ini adalah kita diskusi untuk memutuskan Kita sudah tangkap Pak Kiai. Jadi makanya saya tadi tanya, ketika hubungan suka sama suka, ketika itu dilakukan muda-mudi, maka korbannya adalah ketika suka sama suka, maka korbannya yang pasti adalah perempuan. Nah, ketika korbannya ini perempuan misalnya hamil, berarti kan keluarga perempuan. Kalau kita Ketika itu berbicara tidak laki-laki terima, dengan laki-laki, Gus, maka bisa dipidanakan. Ya kan begitu. Nah, sama halnya juga ketika masalah persoalan LGBT tadi itu. Gus, ini agar penjelasannya makin panjang, boleh kita lanjutkan sesaat lagi hanya di catatan demokrasi. Kita harus jeda dulu, nanti Pak Bukhari sama Prof. Tuti juga ikut menanggapi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Apa itu LGBT? Oke, baik, kita tahan dulu Pak Novel. Bang Novel. Kita tahan dulu Mbak Ratna. Kebencian ada di mana? Anda Pemirsa, kita lanjutkan tadi perbincangan kita terpotong dengan Bu Sri. Dia juga mau jadi Tuhan. Bang Novel, kita sudah on air. Kita sudah. Bang Novel, Kita Ibu tahan Ratna. dulu, Mbak Ratna. Mohon maaf, kita tahan mulai. dulu. Kita tahan Tadi dulu. Gus Rofi tadi belum selesai menjelaskan secara mendalam maksud dan juga tanggapan. Langsung akan poinnya, jawaban Pak Gus Kiai Rofi. tadi. Iya, jadi begini loh. Kenapa dari awal saya kekeh bahwa RUU KUHP detail tentang LGBT ini nggak perlu. Karena apa? Karena memang sudah diatur jenisnya apapun, laki perempuan kalau melakukan tindakan pidana, asusila, terus di ruang publik dipublikasikan, terus kemudian transaksi ini kita mau bahas suka sama suka. Nah, suka sama suka itu suka sama kan itu kan suka Yang sama tadi suka 284 perempuan itu sama ada perempuan. pintu gerbang suka sama suka. Nah, kita akan masuk ke dalam ranah sesama jenis suka sama suka. Nah, Suka sama kejadian suka. daripada homoseksual ini LGBT sudah ada 292 pasal itu jelas. Cuman memang hanya mengurusi daripada anak di bawah umur. Anak di bawah umur, Nah, oke. artinya 2 gerbang ini kita bisa masuk untuk apa? Menjerat LGBT yang suka sama suka. Karena di bawah umur itu kenapa diatur? Ada Karena rujukan, ada rujukan. Itu adalah anak Ada ya, MUI perbuatan rujukan bahwa itu cabul suatu terhadap kejahatan. anak. Fatwa Meskipun MUI tidak nomor menggunakan 57. kekerasan Satu ini persatu ini institusi. agar kemudian Saya bisa didengar secara utuh. Institusi Saya negara menjelaskan loh. itu ya. MUI Bahwa institusi anak itu negara. harus dilindungi. Seharus Ya, dengarkan dari, mewakili Ormas NU Muhammadiyah ada. Lah Anda mewakili apa? Oke, Bang Novel, kita dengarkan jawabannya. Saya dulu Bang Bang. Novel. Baik, Bang Novel. Semuanya ada di Baik. sana. Sekarang gini ya, LGBT itu keberadaannya itu dia sama dengan kita, dia makan, hidup, bekerja gitu ya. Sama mereka semuanya, kalau makan punya hidup semuanya cinta, sama. mereka orientasi seksualnya berbeda. Sama, semuanya sama. Nah itu dia. Ini Kenapa adalah Anda mau orientasi mengkriminalkan seks yang orang sangat yang Gini, tidak kita melakukan saling kekerasan? menghargai lah. Boleh. Nah, di Kita TV saling itu menghargai kita satu garis sama bawahi lain, bicaranya kegiatan. gantian. Apa dengan arti kegiatan? Oke, Kalau saya dengan ingin sendiri bicara itu bukan pengalaman kegiatan. kami ya. Bang Novel, kita sudah tangkap. Ini Bang jatah Novel, saya loh. Bang Novel, kita Gimana sudah ini tangkap. jatah? Kita tahan dulu. Baik. Saya Kita pengalaman tahan dulu, saya ya. mendampingi ya, dan saya juga berada bersama mereka ya, yang dari kecil itu mendapatkan kekerasan dan mereka memang berbeda, mereka bukan Ini bukan kekerasan, ini unsur Enggak. suka sama Tunggu, suka Oke, yang kita kita tahan akan dulu, Bang bahas. Novel. Sampai situ Lewat Bang tidak Novel ada poinnya. kekerasan, Boleh pencabulan. didengarkan Saya secara boleh utuh. selesai, rancangan boleh selesai, undang-undang boleh yang kita dihargai, akan, saya boleh selesai Bang kan? Novel, untuk suka kita saling sama menghargai suka, Bapak jangan Ibu. keluar konteks suka Baik. dari suka sama Jatah suka. saya Nah, habis oke. ini ya. Bang Novel. Jadi mereka Boleh itu ke semakin intinya. distigma. Suka sama. Mereka tuh banyak menjadi korban kekerasan yang tidak bisa melaporkan karena mereka juga khawatir Lagi-lagi dengan kekerasan distigma. ini suka sama suka. Apalagi Pokok suka sama suka. Satu bab Sedangkan ini yang mereka kita mau jadi jerat korban suka sama saja, suka. mereka nggak 284 dilindungi. itu dijerat karena suka sama suka. Oke. Di Nah, situ suka ada sama korban, suka itu bukan menyimpang kejahatan. asusila, menyimpang dari agama, Bukan kejahatan. menyimpang dari budaya. Nah, kalau menyimpang itu Hati-hati. artinya Anda sudah Baik, menganggap kita mereka langsung itu tanyakan ke pakar hukumnya langsung. mereka itu Prof. adalah Har Kristuti. kriminal. Prof. Tuti. Oke, Baik, terima di kasih. studio cukup. Prof. Prof. Tuti Tuti. tanggapannya. Kalau sudah berhubungan dengan suka sama suka tadi yang ditegaskan oleh Bang Novel. Kita Baik. tahan Bang Novel. Kita dengarkan pakarnya dengarkan Bapak dulu. Ibu. Prof. Tuti, Tuti, silakan. silakan Prof. Baik, terima kasih. Jadi memang proses perancangan undang-undang ini tidak bisa hanya bicara dari satu perspektif. Kenapa? Karena Indonesia itu adalah satu negara yang sangat heterogen. Dan ini juga direfleksikan di dalam berbagai fraksi yang ada di DPR. Oleh sebab itu, tadi seperti dikatakan oleh Pak Bukhari, itu adalah the best compromise that we can get. Ya, supaya kita tadi disampaikan juga oleh Mas Andro ya, ini tuh umurnya sudah 57 tahun, gitu, apa 60 tahun saya lupa RUKHP.
kalau kita mau bicara lagi dari awal, dan nanti semua pasti akan mengangkat semua isu lagi. Dan dari kami memang sudah lama sekali ini ya, dari tahun 63 sudah kita bicarakan. Dan saya sepakat tadi dengan Kiai Rofi, adalah tugas kita semua untuk memberikan pencerahan pada masyarakat, ya, pada potential offenders, orang yang berpotensi menjadi pelaku itu, supaya tidak melakukan apa yang tidak kita sukai itu. Dan memang kita harus mengacu juga pada teori kriminalisasi yang pada dasarnya melihat apa yang dimaknai dengan harm, apa yang dimaknai dengan kerugian. Ya, kerugian masyarakat, kerugian pribadi, kerugian negara, ini juga diperhitungkan. Karena kita harus juga menghitung seperti apa nanti implementasinya di lapangan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau nanti seperti misalnya, maaf saya harus memberi contoh satu kasus di Aceh beberapa tahun yang lalu, di mana seorang waria yang bekerja di dalam suatu salon itu kemudian ditangkap oleh Wilayatul Hizbah dan kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan di kantor Wilayatul Hizbah. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ya, itu jelas tindakan yang salah untuk konteks itu ya, Prof. Berhak untuk menjudge gitu ya, dan langsung melakukan hukuman. Nah, inilah yang mau kita jaga agar tidak terjadi, sehingga semuanya diatur secara rinci. Prof. Tuti. Dan sekali lagi, ini merupakan hasil karya dari anak bangsa. Tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Bukhari, kita tidak lagi mengacu semata-mata pada pandangan KUHP yang lama, akan tapi sudah memang Prof. Tuti meletakkan paradigma baru di dalam RUKHP ini. Ya, mohon maaf saya potong, Prof. Tuti. Kriminalisasi itu tidak retributif lagi, tapi kita juga harus bicara bagaimana mendekati dengan restoratif justice, melakukan koreksi, melakukan rehabilitasi pada para korban. Ini adalah pandangan-pandangan yang sangat mempengaruhi RUKHP yang kita harap dalam bulan depan ini ya Pak Bukhari ya. Bisa mudah-mudahan Bu. Prof. Tuti, artinya kalau berbicara mengenai kekerasan ini sudah diatur jelas di sana, tapi bagaimana kemudian kalau konteksnya adalah suka sama suka, begitu dalam konteks privat, jangan sampai kemudian tafsirnya dari penjelasan tadi kemudian negeri ini Indonesia mengiyakan eksistensi dari LGBT, bahkan melindungi. Apakah itu tafsir yang ingin dijelaskan atau bagaimana, Prof. Tuti? Mantap. Yang kita, itu saya katakan tadi, yang menjadi catatan utama dari tim RUKHP itu, baik tim pemerintah maupun tim DPR, ada sejauh mana harm atau kerugian yang dialami oleh negara dan masyarakat dengan adanya suatu tindak pidana. Jadi di sini kita juga harus melihat apa yang akan bisa dilakukan oleh negara. Apakah negara nanti akan masuk ke dalam setiap kamar gitu kan? Itu kan sesuatu yang kemudian hal ini akan kemudian dipertimbangkan juga, karena kalau kita melihat kan rancangan ini masih ada di pemerintah, artinya masih ada ruang kemudian untuk diperbincangkan kembali, Prof. Tuti. Mbak Aya, ini sudah disepakati pada tahun 2019 oleh semua fraksi. Jadi yang tinggal diperbincangkan di dalam beberapa minggu ini adalah berkaitan dengan 14 isu yang baru besok mau kita bicarakan. Nah, tapi seperti disarankan oleh teman-teman DPR sendiri, memang kita harus menyegerakan kesepakatan untuk RUKHP ini. Baik, kita ke Pak Bukhari. Pak Bukhari, kami ingat pada tahun 2019 waktu itu Pak Bamsud menjadi seorang ketua DPR mengatakan desakan dari LSM Eropa banyak untuk paling tidak melegalkan mengenai LGBT ini. Apakah memang dorongan-dorongan gelombang dari luar itu memang banyak seperti itu, dukungan terhadap LGBT? Seperti apa? Apakah masih ada juga hingga saat ini? Di parlemen, apakah sampai saat ini masih dirasakan? Saya kira kan gini ya, gerakan sosial itu tidak bisa ditengarai dengan satu tanda khusus. Kalau itu kemudian, kalau dalam pepatah Arab mengatakan, jadi al-ba'ratu tadullu al-ba'ir. Bekas itu menunjukkan ada barangnya gitu. Jadi kalau tadi dikatakan baik saya maupun Bu Kris bahwa ini kompromis, itu berarti semua terjadi perdebatan panjang. Nah, ketika terjadi perdebatan panjang pasti ditekan menekan, mau tidak mau itu saya katakan. Artinya ada. Dan saya kira sampai sekarang juga terus bahwa dari manapun jurusannya, dari manapun saya kira itu pasti terjadi, itu pasti ada. Dalam membentuk suatu undang-undang itu pasti akan mengalami sebuah satu proses-proses negosiasi sosial maupun negosiasi politik, itu yang pertama. Yang kedua, fraksi PKS itu konsisten sejak dari awal agar
menjaga moralitas anak bangsa ini sebagai cara dua. Pertama melalui pendidikan atau melalui literasi. Yang kedua melalui hukum. Hukum itu merupakan satu cara yang paling efektif untuk membangun rekayasa sosial. Karena itu moral itu adalah perlu dukungan rekayasa sosial. Undang-undang ini merupakan undang yang sangat strategis. Nah, apalagi sudah dirumuskan cukup panjang, memang belum sangat ideal, tetapi paling tidak la yutraku kulluhu la yutraku kulluh. Memang untuk ideal saya kira di dalam draft RUU KUHP sekarang tidak ada, tidak bisa. Tetapi lumayan, paling tidak ada pemahaman-pemahaman yang sudah mulai berubah. Yang semula kolonialisme sekarang kemudian tidak demikian. Yang semula tidak mengalami satu kesalahan perlu ada koreksi dan seterusnya. Ini saya kira hal yang dalam hal ada usulan mungkinkah untuk kemudian ada perbaikan-perbaikan, why not? Kenapa? Orang undang-undang dasar saja bisa diperbaiki apa Artinya tidak? Masih ada ruang di sana, Pak bagaimana Boy. pressure kita. Ya, saya mau nanggapi dari presenter tadi bahwa ada tekanan dari LSM yang ingin melegalkan. Saya yakin dan percaya negeri kita tercinta Indonesia, apalagi ada Yai Khalil Nafis dengan MUI-nya, ada Habib Novel Bamukmin, terus ibu ini juga pasti akan menolak untuk legal itu. Karena sampai detik ini Indonesia masih menggunakan undang-undang perkawinan laki dan perempuan. Masih jelas itu. Yang namanya perkawinan itu adalah antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi gosip-gosip atau itu saya kira hoax ya yang menganggap itu dari asing, melegalkan itu sama sekali nggak ada. Yang kita harus perhatikan adalah gini, kalau kita menganggap kayak saat tadi Pak Noval ataupun Pak Kiai menganggap bahwa suka sama suka adalah masalah, kan silakan coba sosialisasikan, diceramahkan atau bagaimana ya dengan edukasi. Kan nggak semua juga yang berpikir seperti itu ya, karena kita tadi ya saya bilang bahwa pemahaman tentang seksualitas manusia itu memang belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa seksualitas itu sangat berbeda-beda. Tuhan tuh menciptakan manusia dengan seksualitas orientasi seksual yang berbeda. Itu jati dirinya. Kita nggak bisa menghukum ya orientasi seksual. Nggak bisa. Itu kan kata Anda. Kata Anda. Nah, kalau Anda berpikir seperti itu, silakan ceramahkan kepada komunitas Anda. Tetapi tidak untuk kemudian didesak untuk bikin hukum. Saya bilang ya, negara kita itu tidak bisa semena-mena. Dengan perangkat hukum. Terbatas. Ini negara ketuhanan yang Maha Esa. Hukum harus tunduk dengan ketuhanan Maha Esa. Enggak semua orang seperti Anda. Enggak semua orang juga seperti Anda. Jangan merasa hukum itu harus tunduk. Kita berbicara mengenai Indonesia. Maria, mic-nya Ibu Rana kita tarik aja sama Bang Novel. Kita taruh di tengah mic-nya supaya enak. Silakan Pak Kiai. Pak Kiai silakan. Monggo Yai, monggo. Ngomong sebenarnya. Jadi begini, ini kan Bu Profesor Hakrisnowo itu berpedoman pada kesepakatan di DPR. Padahal beliau itu bukan anggota dewan. Tapi langsung memotong ini sudah kesepakatan. Menurut saya ini mencederai kedaulatan kita untuk menyampaikan aspirasi. Undang-undang dasar saja masih bisa diubah, apalagi masih kesepakatan yang belum diundangkan. Ya, itu satu. Yang kedua, saya ingin menyampaikan inama antal balau, bahwa kalau kami minta diatur berkenaan dengan suka sama suka dimasukkan pada tambahan pasal, itu bukan hanya saya pribadi. Itu secara institusi kami ada di situ. Memasukkan bisa masuk dalam takzir, bisa masuk di dalam had, artinya pada hukum yang berat. Kalau kita hanya ceramah itu kan berapa ribu orang berceramah dibandingkan dengan undang-undang yang bisa mengikat, yang punya aspek jerat tadi dan melakukan aspek preventif. Menurut saya mumpung ini belum ditetapkan, kan boleh juga kita berdiskusi dan boleh kita menyampaikan bahwa itu kalau dalam kerangka karena sumbernya dari hukum Islam, kami menyampaikan itu tak kalah ya memberikan efek kepada orang lain dan tidak berarti masuk kepada ranah di dalam, sama saja. Jadi kalau yang tadi dirugikan adalah pasangannya, ini juga dirugikan adalah negara. Kalau dalam konteks Islam namanya maqasid syariahnya, tujuan syariahnya itu yang dihancurkan oleh kita sebagai tujuan kita beranak pinak lah kira-kira. Apakah Pak Kiai saat ini melihat bahwa hukum yang sudah berlaku untuk mengatur yang tadi sesama jenis, sanksinya seperti apa? Apakah memang ada ruang untuk melindungi hak-hak LGBT di tanah air saat ini? Apakah masih ada tafsir Anda seperti itu? Tafsir saya itu masih ada pada ranah tadi suka sama suka tidak dimasukkan di dalam KUHP. Artinya mengakui eksistensi LGBT di ini? Kalau mengaku eksistensi tidak, tetapi memberikan hukuman kepada mereka untuk melakukan preventif. Tadi umpamanya menyampaikan datanya Bung Novel
Mbak Mukmin, bahwa itu tambah naik. Kita sama-sama cinta Indonesia, bukan berarti masuk ke kamar-kamar, tidak. Tapi ini perbuatan ini tidak kalah perbuatan. Sebentar, saya ngomong dulu. Dengar dulu. Kalau bagian Anda silakan Anda ngomong, ini kan kita bicara di publik. Bagian saya, kan saya belum tadi gak ngomong, Anda yang ngomong banyak. Silakan, Pak Kiai. Oleh karena itu kita mau masuk kepada mereka karena ruginya sama dalam konteks bernegara. Dalam konteks keimanan kami dalam ajaran hukum Islam itu ruginya sama. Bahkan kalau di dalam orang berzina antara orang yang muhson ghairu muhson, antara orang yang menikah dengan tidak menikah itu ada bedanya. Tapi dalam konteks liwat, ini kita masih LGBT, itu lebih parah. Jadi tidak hanya karena dia punya pasangan, tidak punya pasangan. Siapa yang melakukan liwat itu, dia itu dihukum lebih besar. Kalau ini tidak dimasukkan di dalam kerangka hukum kita, kan ada kekosongan hukum. Tapi bagaimana kalau kemudian hal ini memang datang dari lahiriah begitu? Ya, jadi gini, kita ini tidak berarti menghukum itu berarti kita menafikan keragaman. Ya, tidak kita menafikan keragaman. Hanya saja begini, dengarkan dulu biar lebih baik ya orang. Baik, ditahan sejenak Ibu Ratna ya. Jadi kita tidak berarti itu menafikan keragaman. Kalau orang tidak laki perempuan lalu dimusnahkan, tidak. Itu bagi kami adalah penyimpangan. Cara kami memberikan kasih sayang pada mereka bukan dibiarkan orientasi yang salah seksnya itu. Solusinya artinya apa yang harus kemudian dirubah? Tadi pertama, ada yang dengan kita cara ceramah, kita cerahkan. Tapi ada punishment untuk memberikan aspek jera dan preventif. Disitulah hadirnya negara di dalam tetap tercapainya tujuan. Maka cara kita sayang pada mereka, kita obati mereka kepada yang normal. Punishment bisa mengubah mereka menurut Pak Kiai. Oh iya dong, jelas bahwa kita itu dalam hukuman itu untuk apa? Mengubah mereka yang melakukan tidak mengulangi kembali. Bagi orang yang tidak pernah melakukan, dia menjadi takut. Punishment sosial atau kemudian hukum? Sukanya itu di ruang publik. Mic-nya boleh digunakan. Mau publik mau privat. Kalau dia melakukan liwat, laki sama laki atau lesbian LGBT lah bahasanya, itu kenakan hukum sama dengan zina. Zina itu tidak perlu karena dia umumnya depan umum. Makanya yang saya bilang, dari 3 unsur pencabulan, kekerasan, pemaksaan, dan ekspos pornografi itu ada 1 yang kosong. Ketika suka sama suka dan tidak ketahuan orang. Kami ingin memasukkan kenapa? Ingin menjaga norma kemasyarakatan kita, ketuhanan, kemasyarakatan, kemanusiaan. Dan itu adalah hukum tujuan syariat. Ketika suka sama suka untuk menjerat pidananya itu loh. Kan harus ada 2 alat bukti gitu loh. Lah kalau 2 orang ini tidak ngaku ya, misalnya suka sama suka tuh. Ini teknis. Terus kalau begitu kita berikan kesempatan 1 menit. Mbak Ratna, 1 menit. Itu kan tafsir Pak Kiai ya. Saya kira itu adalah karena pemahaman kita tentang isu seksualitas, itu LGBT memang belum sama sekali, masih sangat kurang sekali pemahaman kita terhadap mereka ya. Dan itu kan berarti kita hanya melihat dari satu perspektif ya. Dan kita benar-benar menempatkan mereka sebagai makhluk asing, makhluk yang nggak jelas gitu. Padahal mereka adalah makhluk hidup yang harus dilindungi hak-haknya. Mereka itu berhak hidup menikmati hak-hak yang sudah diberikan oleh negara ini. Jadi kalau kayak gitu kan jelas ya, mereka itu diposisikan sebagai kriminal. Bahkan mengekspresikan kasih sayangnya itu sebagai kriminal. Saya ngomong Anda kan melawan terus kan, jadi akhirnya Anda juga menyanggah daripada Kiai. Anda bukan jangan menyanggah saya sedang membicarakan ke Pak Kiai. Kita sudah tangkap maksudnya. Enggak, tapi intinya kita nggak bisa, kita menganggap diri kita yang benar, kita punya privilege sebagai heteroseksual, sementara yang lain nggak punya privilege untuk masalah benar-benar, tapi ada berhak misalnya negara kita sudah tangkap mengekspresikan kasih sayang dan seterusnya. Mereka juga punya hak. Baik. Hukum ditetapkan. Boleh Bapak Ibu, boleh kami sanggah, selesai dialognya. Sesaat lagi catatan demokrasi akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami. Iya, Bapak Ibu ini kita sudah mulai on air kembali. Boleh dirapikan di meja, diletakkan saja di meja sudah Bapak hadir Ibu. di sini ada Ustadz Erick Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Seru sekali ya. Ini sebelumnya Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa alihi wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau antum tahu pemirsa di rumah ya, ini ada kamera on atau enggak, semuanya ini rame terus gitu ya. Nah inilah permasalahannya. Tapi semua sudah dibahas kayaknya. Karenanya saya ingin begini, yuk kita kembali ke hati. Saya ingin tanya, kalau antum semua sebetulnya, jika seandainya ada orang yang disayangi, jika seandainya ada keluarga yang kemudian masuk ke dalam LGBT, bagaimana perasaannya? Senang? Mau? Atau mungkin berharap, aduh semoga ada LGBT atau gimana? Nah artinya kita sepakati dulu.
Kalau kita sepakat bahwa hal seperti ini adalah perilaku yang menyimpang. Perilaku yang kita harus kemudian fokus untuk apa? Untuk membantu dia keluar dari permasalahannya. Ayo kita berarti sepakat. Ini harus kemudian kita persempit. Ya, ini sepakati dulu. Nah, bukan artinya kemudian kita itu juga mengeneralisir semuanya. Saya melihat begini. Ada hal yang kita itu harus perhatikan ketika lewat tadi atau sihab tadi, ya, apakah itu homoseks atau lesbian, itu kita dibuat semakin lama semakin permisif. Lihat, televisi kita pada masa lalu, bahkan kalau kita ingat TSI sampai dilarang. Kenapa? Karena itu dianggap mempromosikan, itu dianggap mengkampanyekan. Nah sekarang coba bayangkan, saking sangat permisifnya sampai mungkin, ya kita lihat sendiri. Nah ini yang mengkhawatirkan. Nah karenanya kalau kita sudah sepakat bahwa tadi Kiai Khalil sebutkan yang namanya fahisyah itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya perbuatan yang keji, yang masuk juga ke yang namanya khaba'its, sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan begitu. Yang kemudian kita harus kemudian menjauhkan itu semuanya. Artinya kita harus bersama-sama menempatkan itu pada tempatnya. Nah, tapi bukan berarti kemudian orang-orang yang sudah terpapar atau orang-orang yang terkena itu semuanya kemudian kita basmi. Bukan itu. Kita kemudian rangkul itu. Kita lindungi itu. Tapi ingat, kita lindungi. Bukan kita biarkan untuk kemudian mengkampanyekannya. Nah ini yang jadi permasalahan. Jangan atas nama yang namanya apa? Free and equal. Kan ada yang namanya free and equal itu yang kemudian mengkampanyekan ini seakan-akan mengajak orang-orang untuk masuk ke golongan tersebut. Ini kan permasalahan yang serius, ya. Kenapa sampai serius seperti ini? Karena apa? Coba kita lihat. Kenapa agama tadi Kiai Khalil dan Ibnu Novel menceritakan atau menjelaskan bahwa kenapa agama itu melakukan tindakan-tindakan preventif. Kemudian ada juga masalah punishment yang sampai punishmentnya yang kemudian motivasi khauf ya, yang diberikan ketakutan, bisa dibunuh langsung atau dilempar dan lain-lain. Itu karena ini kita harus sadari ini merusak. Ini akan kemudian melemahkan generasi, akan depopulisasi, akan melemahkan, merusak kelahiran, akan menghancurkan tatanan kehidupan. Nah ini yang harus kita pahami. Apa kita mau? Apalagi di Indonesia, di rumah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, ini akan rusak. Nah karenanya jangan sampai kita itu membiarkan ini semuanya. Nih, kalau tatanan rusak ini, saya teringat Ibnu Taimiyah ya. Disebutkan bahwa jika seandainya ya, kalau ada yufsiduddin wad dunya ya, allazi yufsiduddin wad dunya, di situ disebutkan apa? Kalau ada orang yang merusak ya, fal adu sa'ilu allazi yufsiduddin wad dunya ya la syai'a aujabu ba'dal iman min daf'ihi. Jadi kalau ada yang merusak segolongan orang ya, yang kemudian merusak apa? Kehidupan beragama, merusak kehidupan kita semuanya gitu. Ya tidak ada yang lebih wajib dari setelah iman itu apa? Untuk menolak. Karena kita sepakat untuk menolak itu. Dan kita harus bersama-sama. Harus ada yang namanya comprehensive approach bersama-sama semua. Jangan cuma ngandelin pemerintahan juga. Tapi kita semua juga dari rumah-rumah. Awareness-nya harus dihadirkan bahwa kita semuanya harus yakin, harus sadar bahwa sesuatu ini sesuatu yang nanti akan merugikan dan merusak tatanan kehidupan. Bukan hanya di rumah kita, tetapi bangsa ini bahkan dunia ini. Nah karenanya ayo bangkitkan kesadaran itu dan kemudian kita lihat mana yang kemudian kita rangkul, yang kita rawat, yang kita tuntun, yang kita obati. Kemudian mana yang kemudian kita cegah. Buatlah sistem amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebuah sistem. Jadi bukan cuma ceramah, bukan, tapi sistem. Apa itu sistem? Ya legislatif bikinlah yang namanya kekuasaan penguasa untuk mengarahkan, untuk membuat agar supaya ini tidak berkembang pesat. Menurut saya seperti itu. Tapi tetap jangan kemudian kita bereaksi terlalu berlebihan. Karena apa? Karena bisa terjadi monsterisasi agama. Jadi apa? Agama seakan-akan dihadapkan bahwa agama tidak punya peri kemanusiaan. Hati-hati jangan terjebak ke situ. Ya karena yang mereka inginkan memang itu. Memang akhirnya dengan terorisme, dengan radikalisme, agama dihadapkan dengan apa? Dengan peri kemanusiaan, peri keadilan.
Jangan kita masuk ke situ, kita tampilkan bagaimana secara elegan agama juga kemudian menangani, menghadapi kasus ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf, Pak Kiai Haji Holil Nafis, dan juga Bang Novel Bang Mumin, serta ada Pak Bukhori. Terima kasih. Ya, dan juga Prof. Harkisuti juga terima kasih atas waktunya, tadi juga penjelasannya. Mbak Rata terima kasih, Gus Rofi juga terima kasih, pemirsa terima kasih juga atas perhatian Anda. Kita tahan dulu, mungkin nanti kita buka ruang diskusi lagi. Pemirsa, kita akan jumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih. Sampai jumpa. Saling bersalaman boleh para narasumber? Boleh, kita foto bersama.